Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardin dengan NIM 2160027. Pada video kali ini saya akan mereview materi manajemen proyek dengan judul manajemen risiko proyek. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut pada materinya. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saat nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Berdasarkan isu pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan sesuatu terjadi. Ketiga, sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART, specific, measurable, dan lain sebagainya. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil maksimalkan potensi risiko positif. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah yang pertama memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, yang kedua memudahkan dalam mengambil keputusan, ketiga meningkatkan produktivitas perusahaan. Ini ada perencanaan dalam teknik perencanaan dalam proyek. Seperti kita lihat pada gambar. Ini identifikasi resiko. Selanjutnya analisis resiko kualitatif. Selanjutnya analisis resiko kuantitatif. Selanjutnya perencanaan respon resiko. Kemudian pengendalian dan monitoring resiko.
Selanjutnya risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang memungkinkan terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman risiko, merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Kedua, transfer. Pemindahan risiko masyarakatan, pergantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Selanjutnya mitigasi. Pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Selanjutnya strategi risiko positif. Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi, contohnya menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu yang lebih baik dari yang direncanakan. Alokasi kepemilikan terhadap pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya special purposes company, joint venture. Selanjutnya memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Selanjutnya perencanaan manajemen risiko. Output dokumen rencana pengelolaan risiko yang berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko seperti kita lihat pada gambar. Selanjutnya rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans itu rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko. Pertama risiko pasar, yang kedua risiko finansial, yang ketiga risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Contoh dari risk breakdown structure. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Identifikasi risiko. Pertama, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Selanjutnya, alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi risiko. Pertama, brainstorming, Delphi, interview, analisis, SWOT. Brainstorming itu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Selanjutnya interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, teleponan, email, atau instan
messaging. SWOT, analisis SWOT atau string membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk Event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas dapat berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasang dengan dampak risiko dan risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas. Selanjutnya analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan analisa version 3 simulasi. Analisa sensitivitas. Version 3 adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Menghitung EMV. Tahapan menghitung estimated monetary value. Yang pertama, masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Kedua, memasukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Yang ketiga, kalikan nomor 1 dengan nomor 2 untuk risiko positif. Nilai EMV adalah positif untuk risiko negatif. Nilai EMV adalah negatif. Sebuah perusahaan melakukan contoh kasus EMV. Sebuah perusahaan melakukan analisa kuantitatif risiko pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuan dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapat